Iya, iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, Motor Lovers. Oke guys, jadi video kali ini sesuai dengan cuplikan video di awal akan membahas mengenai berita yang lagi viral gitu ya, terkait masalah anak-anak moge nih yang ada di Surabaya yang ditegur gitu ya, ditegur oleh seorang satpam tetapi tidak terima dan akhirnya main fisik. Nah, jadi di situ ada segerombolan anak-anak moge gitu ya, ada sport Harley juga. Nah, cuman kan ada salah satu oknum yang ditegur oleh Pak Satpamnya ya, tetapi tidak terima dan akhirnya main fisik gitu ya. Jadi memang berita ini juga sudah viral di beberapa media sosial, terutama di Instagram ya, itu ramai banget gitu ya. Dan beragam tanggapan di situ juga rame gitu ya. Nah, maka kesempatan kali ini gua akan membahas aja nih tanggapan gitu ya, tanggapan mengenai berita ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan intinya, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya. Karena di channel ini banyak sekali informasi seputar pembahasan dunia sepeda motor yang terupdate tentunya. Pembahasan intinya, nah jadi kan ini sebenarnya ada segerombolan ya, biasa lagi San Mori gitu ya, anak-anak moge di daerah Surabaya di tempat makan gitu ya, nggak tahu itu sebuah tempat makan apa, yang jelas di situ kayak semacam kafe gitu ya. Yang jelas memang beberapa video ini sudah tersebar di beberapa media sosial seperti di TikTok, Instagram maupun di YouTube. Nah, gue akan membahas aja nih, akan menanggapi aja gitu mengenai berita ini gitu ya. Memang di sini oknumnya ini memakai Kawasaki H2 guys ya, seperti teman-teman tahu gitu ya. Motor sekelas H2 ini gitu ya, apabila menggunakan knalpot racing ya ditambah dengan teknologi supercharge, kalau digegar suaranya seperti apa. Nah, memang salahnya gitu ya, salahnya si oknum ini ternyata apa namanya, yang menggeber-geber hingga sampai limit ya, sampai suara supercharge harshnya itu terdengar keras gitu ya, apalagi dengan knalpot yang gacor ya, itu mungkin mengganggu kenyamanan beberapa orang yang ada di situ. Karena kan memang sebenarnya itu acara San Mori ya, kalau nggak salah ya, acara, ya memang benar acara San Mori di suatu tempat makan tersebut. Pastinya kan itu kan banyak ya anak-anak motor, tidak hanya anak-anak moge tersebut gitu ya, pasti hanya banyak anak-anak yang datang di situ juga yang sama-sama penghobi motor. Cuman yang jadi masalah kemungkinan seperti ini gitu ya, karena kan itu sebuah kafe ataupun tempat makan gitu ya, ya semacam KFC mungkin gitu ya kalau nggak salah sih. Itu kan pasti pengunjungnya bukan hanya segerombolan anak-anak motor tersebut, pasti kan ada dari luar sana yang sengaja mampir atau makan di situ gitu ya, yang tidak sehobi dengan kita, mungkin merasa terganggu gitu ya, dan akhirnya ada seorang Pak Satpam yang menegur, tetapi di situ si oknum yang membawa Kawasaki H2 ini tidak terima dan akhirnya main fisik gitu ya. Nah, yang disayangkan di sini ialah ya seperti teman-teman tahu gitu ya, citra anak moge itu pernah jelek gitu ya, karena ya bukan pernah jelek sih, bahkan sampai sekarang ada aja tanggapan masyarakat yang tidak suka gitu ya dengan gerombolan anak-anak moge, apalagi yang bawa-bawa Harley gitu ya. Pasti kan kalau yang bawa Harley Davidson itu identik dengan arogan gitu ya di jalanan umum gitu ya, apalagi ini kan di tempat yang biasa gitu, tempat umum yang tempat tenang gitu ya, menggeber-geber knalpot pasti kan suaranya berisik gitu ya. Cuman kalau jujur nih ya, gua pribadi karena gua hobi motor gitu ya, ya senang-senang aja gitu digeber moge gitu. Cuma kan yang jadi masalah di sini ialah masyarakat umum yang lagi makan di tempat tersebut yang tidak suka dengan gerombolan kita atau dengan suara motor kita gitu, dan akhirnya terganggu gitu ya. Nah, mungkin yang jadi masalah sih emang di situ gitu ya. Dan akhirnya mungkin ada salah satu laporan, kemungkinan sih ya, akhirnya si seorang satpam ini menegur dan tidak terima dan kemudian main fisik gitu ya. Karena sangat disayangkan sekali ya. Jadi lu itu bawa H2 coy. Nah, gua pribadi juga tidak suka lah dengan perilaku seperti itu, karena kan itu di suatu tempat umum gitu ya, tempat makan gitu ya, yang isinya bukan hanya orang-orang yang sehobi sama kita gitu. Akhirnya maksudnya banyak orang luar ngikut makan di situ, dan pasti kan merasa terganggu. Kalau yang tidak hobi dengan kita, sehobi dengan kita, pasti kan merasa terganggu ya guys ya, berisik gitu ya, mengganggu ketenangan mereka yang lagi menikmati makan ataupun lagi santai gitu ya. Nah, cuman salahnya kenapa nggak terima gitu kan? Alangkah lebih baiknya jika
ya udah ngomong aja gitu ya, "Pak maaf," gitu ya, "saya merasa salah," atau gimana, kan udah beres gitu ya. Akhirnya kan kalau seperti ini apa, menambah citra jelek anak moge gitu ya. Jadi memang dari dulu juga memang sudah banyaklah berita-berita yang bahwa masyarakat itu tidak suka dengan segerombolan anak moge yang terutama sih biasanya ya, ini mah nggak semuanya sih, tergantung oknumnya aja gitu ya. Memang kan kalau Harley, khususnya Harley ya, kita bahas Harley dulu nih, mungkin Harley gitu ya. Kalau Harley itu kan dari dulu sudah terkenal dengan arogan gitu ya, padahal memang kalau teman-teman tahu gitu ya, atau masyarakat tahu gitu, motor ini memang tidak bisa dibawa pelan ya guys ya, karena kalau dibawa pelan motor ini justru malah membahayakan, karena si kondisi motor juga yang sangat berat ataupun cc-nya yang besar gitu ya, memang diharuskan untuk kencang gitu ya. Makanya biasanya kalau ada rombongan touring Harley Davidson itu biasanya dikawal oleh seorang polisi, karena memang untuk membantu pengamanan atau melancarkan di jalanan. Jadi bukan bermaksud arogan gitu ya. Mungkin kalau yang arogan itu hanya segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau sembarangan lah gitu memakai motor gede tersebut yang apa ya, tidak pada tempatnya ya. Salah satunya yang memakai Kawasaki H2 ini gitu ya. Oknum ini menggeber-geber mungkin sampai limit gitu ya, akhirnya kan mengganggu kenyamanan kita gitu ya, mengganggu kenyamanan masyarakat yang tidak suka sih maksudnya gitu ya. Kalau gue sih gue pribadi ya suka-suka aja gitu ya. Siapa sih yang nggak seneng digeber suara motor mahal gitu ya, 1 M cuy motornya, ya pasti ada suatu keunikan tersendiri lah, suatu kesukaan gitu ya kalau yang sama-sama hobi motor gitu. Cuman kalau yang masyarakat umum yang tidak suka dengan hobi kita gitu ya, pasti merasa terganggu gitu ya. Memang setelah kejadian ini viral dan akhirnya ya memang gua nggak tahu sih, nggak, sebenarnya gue tahu siapa orangnya karena memang di situ di tag juga gitu ya di Instagram, kalau nggak salah itu nama akunnya siapa gitu ya, yang jelas ada di situ. Cuman gue nggak mau ngepost aja, yang hanya membahas aja atau menanggapi aja gitu ya, karena gue juga pasti nggak selalu benar ketika di jalanan gitu ya guys ya. Intinya kalau teman-teman lah di luar sana gitu ya, mengingatkan juga buat teman-teman dan juga buat diri gue pribadi tentunya, ketika kita memakai motor besar atau motor moge dengan cc yang di atas rata-rata, maksudnya di atas 500 cc mungkin ya, dengan knalpot yang berisik atau knalpot yang gacor gitu ya, itu kalau kita mau geber-geber ya lihat kondisi lah, jangan sembarangan gitu. Itu kan tempat umum gitu ya, banyak orang lain yang ikut apa ya, lagi menikmati makan, mungkin lagi santai di situ dan akhirnya merasa terganggu. Ya kalau satu hobi dengan kita sih mungkin fine-fine aja gitu ya, gila yang nggak suka kan mungkin itu masyarakat umum lah, jadi merasa terganggu gitu ya. Yang disayangkan di sini kenapa kok main fisik gitu, padahal kalau udah minta maaf ya udah beres gitu loh, tapi kenapa si oknum ini main fisik ke si satpam tersebut. Kalau gue sih jika posisi seperti kedua belah pihak tersebut gitu ya, gue pasti mendukung Pak Satpamnya, karena Satpam ini punya tanggung jawab tentunya membantu pengamanan gitu ya, dan juga apa ya, memberikan ketenangan tentunya kepada pengunjung yang datang di situ. Ya kalau bukan apa ya, bukan tidak suka dengan suara moge atau apa gitu kan, kalau di posisi seperti itu gitu ya, ya nggak pantas juga gitu loh kalau oknum tersebut menggeber-geber motor gitu sampai dengan limit, apalagi knalpot yang sangat berisik gitu ya. Ya mungkin kalau yang satu hobi pasti suka, yang jadi masalah kan yang tidak satu hobi dengan kita gitu. Makanya mengingatkan aja buat teman-teman di luar sana khusus yang pakai moge gitu ya, apalagi ya mengingatkan juga buat diri gua pribadi tentunya gitu ya, mengingatkan diri sendiri gitu ya, apalagi ketika kita lagi di tempat umum gitu ya, khususnya lagi di tempat makan ataupun di tempat banyak orang yang berkunjung lah di situ suatu tempat tersebut ya, apa ya, jaga attitude dan etika kita ketika memakai motor besar. Jangan main asal geber-geber gitu ya, buat apa sih gitu, kenapa harus geber-geber gitu. Berbeda dengan bikers di luar negeri, coba ya teman-teman perhatikan, kalau di luar negeri gitu ya, mereka itu bikers di luar sana itu tahu kondisi loh, dia tuh mau ngebut mau kenceng itu di jalanan gitu ya. Apalagi mereka tuh kalau San Mori bisa dilihat dari penampilannya gitu ya, nggak kayak di sini kadang ada yang hanya pakai celana pendek, pakai sendal gitu. Kalau di luar negeri itu nggak seperti itu guys, justru dia mengutamakan safety gitu ya. Ini bukan masalah membahas apa ya, soal outfit gitu ya, melainkan ini hanya membedakan aja. Kalau di luar negeri dari penampilan kita untuk riding aja udah ketahuan bahwa kita mengutamakan safety, tapi mereka tuh juga mengutamakan attitude kita gitu ya. Ketika kita lagi istirahat di tempat umum gitu ya, atau di tempat yang ramai berkunjung orang, mereka juga nggak bakal geber-geber sembarangan gitu loh. Mereka tuh geber-geber motor dengan sepuasnya di jalanan gitu loh. Di jalanan pun kita harus tahu tempat ya guys ya, kayak contohnya ini, misalnya kita lagi di dalam terowongan gitu ya, terowongan panjang itu kan biasanya kan
banyak juga pengendara-pengendara yang lain tentunya gitu ya. Itu biasanya itu pada menggeber-geber gitu karena memang gitu ya, kalau motor besar di suatu jalan yang terowongan seperti itu digeber itu pasti suaranya makin menggema gitu. Ya kembali ke yang tadi gitu ya, kalau yang hobi sama satu hobi dengan apa ya, satu hobi dengan mereka yang geber-geber ya kita suka aja gitu. Yang jadi masalah kan yang tidak hobi dengan satu hobi dengan kita, maksudnya masyarakat lain pasti kan merasa terganggu. Nah, apalagi ini yang di tempat umum gitu, tempat tenang, tempat makan atau kafe gitu ya. Digeber selimit gitu ya, pasti kan suaranya berisik gitu ya. Bagi mereka gitu yang tidak suka pasti berisik banget ya, karena jujur aja memang kalau gue pribadi juga mendengarnya berisik, cuma kan karena gue hobi ya suka aja gitu. Ini kan orang lain gitu yang punya masalah berisik gitu loh, jadi mengganggu kenyamanan dia, kayak gitu, mengganggu kenyamanan masyarakat lah yang datang di tempat tersebut, kayak gitu guys. Nah intinya pokoknya yang seorang biker sejati itu kita harus tahu yang namanya attitude guys. Membawa motor itu tidak sembarangan asal geber-geber, apalagi membawa motor besar gitu. Gue pribadi juga memakai moge gitu ya, memang tidak semahal Kawasaki H2, hanya 400 saja, cuma kan tahu kondisinya gitu sih. Kita mau geber-geber motor itu kita harus menempatkan posisinya gitu. Kalau kepengen puas kita geber-geber motor sepuasnya ya harus di sirkuit gitu. Kalau di tempat umum seperti itu ya di tempat tenang gitu, maksudnya ya pasti ada masyarakat lain juga kayak gitu. Jadi tolong sekali lagi lah jangan memberikan citra jelek terhadap anak moge dimanapun berada gitu ya. Jadi saling mengingatkan aja gitu ya, karena kita kan satu hobi satu motor gitu, hobi satu motor gitu maksudnya. Jadi kita harus saling merangkul dan saling mengingatkan gitu, bukan kita selalu mencibir oknum tersebut gitu ya. Makanya kalau bisa kita mengingatkan aja. Mungkin buat oknum H2 ini bisa memberikan klarifikasi dan minta maaf ke satpamnya gitu, karena satpam itu juga punya tanggung jawab di situ untuk membantu pengamanan dan menertibkan suasana kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita merasa bawa motor gede gitu, yang lain bawa motor kecil gitu, kita merasa paling keren paling kuat kita semuanya. Jangan seperti itu. Yang paling penting ialah attitude kita. Jadi kita harus saling menghargai, kita saling menghormati terhadap sesama orang yang ada di situ. Jadi nggak harus satu hobi dengan kita gitu loh. Jadi pikiran kita nggak harus wah semua di sini pasti bawa hobi motor nih gitu. Jangan punya pikiran seperti itu, karena memang di tempat tersebut pasti banyak orang lain yang tidak satu hobi dengan kita. Jadi begitu guys, intinya sekali lagi saling mengingatkan aja ya guys ya. Makanya buat teman-teman semua di luar sana, apalagi khususnya yang bawa moge apapun jenisnya itu ya, mau itu Harley, mau itu sport, apa itu naked, apalagi yang jelas CC besar gitu ya, itu pentingnya menjaga attitude dan juga saling menghargai terhadap sesama juga yang nggak satu hobi dengan kita tentunya. Jadi seperti itu. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat gua memberikan tanggapan gitu, memberikan informasi buat teman-teman di luar sana yang hobi motor maupun tidak hobi motor. Sekali lagi ya saling mengingatkan tentunya. Jadi seperti itu. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman di luar sana, khususnya yang saat ini mendukung channel ini. Jangan lupa selalu mendukung tentunya ya channel dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, karena gue akan selalu memberikan informasi terupdate mengenai dunia pemotoran, baik dari dunia balap, motovlog, pengeluaran motor terbaru ataupun berita seperti ini. Jadi pantau terus channel gue, Guswa Motolovers. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ciao.